Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah tarbiyah rahimakumullah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di musala rumah ibadah ini untuk melaksanakan ibadah malam pertama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ke tausiah yang akan aku berikan berjudul Rahasia di Balik Lapar. Puasa adalah perintah Allah supaya kita menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum artinya kita menanggungkan lapar dan haus. Apakah dalam puasa kita hanya disuruh menahankan lapar dan haus saja? Tidak. Puasa kita juga disuruh menahan dari segala yang membatalkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kata beliau, idza sumta falyasum indaka sam'uka. Apabila engkau berpuasa, hendaklah engkau mempuasakan pendengaranmu. Jangan gunakan pendengaran untuk sesuatu yang menjauhkan dirimu dari Allah. Nangka didanga aku nan elok-elok saya awak puasa. Kalau ada sesuatu nanda elok nangka didanga menjauh sekali dia awak sadang puasa. Itu puasa nan sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar menjauhi makan dan minum. Kemudian wa basaruka, dan penglihatanmu. Awak kalau iyo lai sabana-bana puasa, kalau ada sesuatu nan wak caliat tu menjauhkan wak dari Allah, jangan dicaliat. Kalau kamu dosa rasanya mencari itu jadi caliat. Itu puasa nama itu. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Sudah tuh walisanuka, dan puasakan pula lisanmu. Jangan berbicara untuk sesuatu yang nilainya maksiat, yang sesuatu dibenci oleh Allah. Tahan lidah. Tandonya orang berpuasa sabana-bana berpuasa. Banyak orang yang berpuasa, orang-orang Islam yang berpuasa di atas dunia ini, banyak yang sekedar menahan lapar dan haus. Akhirnya puasanya itu tidak membuahkan hasil. Puasanya pala penutang saja. Lanjut batalkan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Tidak ada yang nyadapin kecuali hanya rasa lapar dan haus. Banyak pula orang tentang menahan rasa lapar kau mengeluhnya. Di puasa pertama pelatihan rasanya. Padahal lapar itu adalah ujian dari Allah. Lewatilah ujian dari Allah tuh. Allah janjikan kalau sabar, nikmati rasa lapar dalam puasa tuh. Allah janjikan begitu di balik itu pahala yang besar. Allah janjikan sudah tuh kebahagiaan yang tak terbayangkan oleh Allah sebelumnya. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, lapar ibaratnya sebuah pil pahit.
Kalau awak sakit, awak minum pil. Pil tuh rasanya pahit. Bapak mau aja makan. Deknya kau ube. Puasa tuh pil pahit. Itu ube deh waktu. Jangan sampai awak tak seso aja makan tuh, nikmati saja pil pahit lapar tadi itu supaya awak dapat kebahagiaan yang hakiki. Supaya awak mendapatkan tempat di sisi Allah, di tempat yang mulia. Dek karena awak mau menanggungkan lapar. Untuk jadi manusia yang berkualitas tinggi di mata Allah, awak harus ikhlas, sabar menanggungkan lapar. Dalam surat Al-Baqarah 155 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Sungguh-sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu yang berbentuk ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, kemudian jiwa dan buah-buahan. Nikmatilah ujian dari Allah, kemudian kecil Allah. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah untuk orang-orang yang sabar. Sabarlah menjalani puasa, nanti awak akan dapat sesuatu yang menggembirakan. Kece Buya gitu, Buya Hamka. Ayatkum mensiratkan kawak, menggambarkan kawak masa lapar tuh adalah sesuatu yang pahit, tapi wak harus pahami, panjangkan pikiran wak, sesudah nampak itu pasti ada nan manis. Ambo dulu ketika sekolah dulu kan banyak sesuatu yang pahit-pahit tuh, ketika tuh baca itu kamak, baca itu kapak. Payah no modeko mau payah na kecil mau ketika tu lewati nampai-pai itu tapi kau tersuruh nama ni. Kalau ndak amu melewati nampai-pai itu ndak kata semua nama ni sampai kini tekan-tekan yo ma yo benda. Kadang macam cari ke telangi ma yo nak kecil masa itu ma lewati nampai-pai itu kau tersuruh nama ni itu gitu. Banta itu pula ada di dunia kau diuji oleh Allah, diuji. Setiap ujian tu pil pahit, sesudah tu bersobok dan mani. Kalau awak ikhlas, awak sabar. Artinya awak nak marah-marah, tak mengeluh-ngeluh. Sebab sadu awak diuji oleh Allah. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, lapar itu adalah pil pahit, sesudah itu ada manisnya. Apa manisnya daripada lapar? Aiko nak kamu jadian gini. Apa rahasia Allah? Rahasia di balik lapar tu apa? Mangko Allah suruh Allah puasa tu apa? Ada lagu, ada anak bertanya pada bapaknya untuk apa berlapar-lapar puasa. Iko nampak kaji gini. Apa gunanya di balik lapar tu? Apa hikmahnya? Apa keuntungannya tu? Disuruh Allah wak berlapar-lapar. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti ada keuntungannya, pasti ada manfaat yang besar untuk manusia. Manfaat lapar yang kamu kaji malah cuma dua. Yang pertama, membersihkan hati. Orang semakin banyak merasakan lapar, akhirnya hatinya menjadi bersih. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-sawmu junnatun. Puasa itu perisai. Tahfazul qalba, memelihara hati, minal fuhsyi wal zulmi, dari keji dan kezaliman. Dek gara-gara berpuasa wak menahankan lapar, bisa diri aku memiliki rem. Aturan keterjerumus aku perbuatan yang buruk lantaran wak puasa, wak bisa rem. Oh, kamu sedang puasa, kamu lagi sedang puasa. Awak kini dalam bulan latihan. Kalau latihan nanti di luar puasa tentu Allah tak biasa. Ikut tujuannya Allah menyuruh wak berlapar-lapar puasa. Ada seorang pedagang, ada orang menggali, orangnya lah kayu gadang di menggali. Suatu ketikanya ketemu je seorang ustad, kecilnya ke ustad, ambo ku orang menggali nalah kayu gadang.
Alhamdulillah, piti ambo banyak, rumah ambo gagah, oto ambo rancak, istri ambo pun cantik, anak-anak ambo sehat, pintar-pintar. Tapi kok batin ambo kok gersang rasanya Ustaz. Mama kok itu rasanya menyesakkan dada kejadinya. Kejadian Ustaz tadi. Pak, biasanya kalau hidup lah sanang berlimpah harta sudah tuh, ndaklah nyaman pikiran, ndaklah nyaman hati. Tandonya di dalam hati apa tuh kabui. Kabui apa dalam hati apa? Kabui cinta dunia. Apa mabuk aja dunia tuh kok ndak sanang sih duit itu. Jadi apa baiknya Ustaz tunjuklah kamu. Kecil Ustaz tadi. Apa puasa selang. Puasa Pak, acuk-acuk Pak menahankan lapar. Beko berasi hati Pak. Beko ndak ada hidup yang menyesakkan dada do Pak. Kecil Ustaz tadi. Kecil pedagang tadi. Ustaz, ambo acuk puasa jangan gara-gara Ustaz Walaupun ambo dah Ustaz, ambo rajin puasa. Bahkan ambo puasa Nabi Daud selang-seling. Oh iya. Lah sejak bila ambo puasa? Ambo puasa sajak bobot badan ambo lah sampai 80 kilo. Dek badan bareknya lah 80. Ambo berpuasa. Pakai mari itu untuk meringankan badanku saja. Badanku lah tambah aja bareknya lah sampai 80. Barek rasanya di bawah gari makanya ambo puasa. Oh, lah iya Pak puasa sang ambo keindah. Lah iya Ustaz, tapi ku batinku tetap juga ndak senang. Kalau mari itu mungkin apa puasa Pak untuk anak-anak ndak? Anak-anak Pak kok. Mungkin apa ketika puasa tu Pak pambangi juga ndak? Jawaban pedagang tadi. Kalau nak pambangi itu yulah sipai yang mau, tipe yang mau memang pambangi. Itulah. Kalau apa pambangi berarti apa mudah menghina-hina orang ya, mengeluarkan kata-kata kasar. Iya. Apa puasa ketika tu? Iya, mau puasa. Nah berkata kasar tetap juga. Iya, menghina orang tetap juga. Mahari-hari orang iya aja. Itu makanya hati tidak kunjung tenang. Pak, mulai biswa puasa lah Pak. Sudah tujuan puasa anak-anak. Puasa anak-anak tu cuma menjauhi makan dan minum. Puasa orang dewasa tu menjauhi makan dan minum, tambah dan segala yang membatalkan. Tahan lidah dari berang, dari wangi, dari emosi, merendahkan orang, mencaci orang. Jangan bangi-bangi je Pak, mengicik berlama-lamui lah Pak. Elok-elok lah. Biku hilang satu gersang hati ya Pak tu, insya Allah. Kecil Ustaz tadi. Terima kasih ya Ustaz. Rasul-rasulnya ya. Bunuhnya puasa. Ya puasa anak-anak. Anak-anaknya puasa nama cakapnya tarik je. Anak-anaknya puasa nama carinya tarik je. Puasa anak-anak. Mulai bisuannya pedagang tadi mulai puasa. Dia turuti petunjuk dari Ustaz tadi. Tak adanya berkata kasar, tak ada marah-marah, tak ada menghina-hina, tak ada mari-ari anak buahnya. Akhirnya perlahan tapi pasti, akhirnya apa tadi? Menemukan kebahagiaan hatinya. Ikut puasa yang benar-benar puasa, bukan sekedar menahan lapar dan haus, maka akan membuahkan hati yang bersih. Hati kalau sudah bersih, maka sinyal kepada Allah itu lancar. Hubungan dengan Allah daki. Tidak ada orang yang bahagia di dunia aku kecuali orang yang daki hubungannya dengan Allah. Duribat alaihimul dhillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah. Ditimpakan rasa ketidakbahagiaan bagi mereka manusia di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Sering-seringlah lapar, sering-seringlah haus, sering-seringlah berpuasa. Tahan diri dari segala sesuatu yang buruk, maka hati menjadi bersih. Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, fil jasadi mudghah, dalam dada manusia itu, dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila rancak daging yang segumpal ke, maka rancaklah amalan anggota badan kesaduanya. Apabila wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Apabila buruk daging yang segumpal tadi, maka buruklah segala amalan anggota badan dari yang disampaikan.
Itu yang pertama, rahasia di balik lapar. Kalau nikmati rasa lapar, nikmati puasa kau dengan benar, maka hati akan bersih, hubungan kepada Allah akan semakin dekat, maka akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa berlapar-lapar puasa? Puasa itu bisa menjernihkan pikiran. Awak puasa kalau lain batu, insya Allah pikiranku jernih, utak awak tajam. Ketika menu berbuka, menu sahur sesuai dengan porsi yang ditentukan, tidak berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan ketika berbuka, jangan berlebih-lebihan ketika sahur. Porsinya cukup. Sepertiga yang padek, sepertiga yang cair, sepertiga lagi sisuan untuk bernafas. Nasi, jangan berlebih-lebihan mana nasi. Nasi itu zat gula. Zat gula itu capek naiknya, capek turunnya. Makanya orang yang banyak makan nasi capek letaknya di siang hari. Jadi apa nak dibanyak? Banyakkan sesuatu yang mengandung serat. Sayur-sayur, banyakan buah-buah. Itu lebih tahan badan awak, lebih segar. Orang yang banyak makan nasi loyo puasanya. Sebab tu zat gula. Ketika awak makan tu yang tinggi sekali penuh. Konyang ame. Dia tu nasi banyak ame. Beko barulah berjalan hari sejam, 2 jam turun turunnya. Makanya lelah jadi. Kurangi porsi nasi, lebihkan porsi sayuran. Itu porsi yang benar mengatur menu ketika berbuka ataupun ketika sahur. Orang yang sesuai porsi makannya ketika berbuka dan sahur, maka pikirannya akan jernih. Biasanya ketika hendak puasa tu utak awak dari yang makan itu masuknya ke utak awak. Di dalam utak tu ada sel-sel yang lah rusak, itunya bergabung je sel-sel baru, sehingga bergabung lenyap di utak tadi, sehingga utak awak tak tajam dalam mengingat awak pelupa. Makanya orang yang sering berpuasa otaknya lebih tajam. Sama juga anak-anak kalau di sekolah, aku perhatian tuh anak-anak yang tampil sebagai peringkat kelas umumnya dari keluarga miskin. Maka mereka itu pariknya kosong. Pariknya kosong, makanya otaknya cerdas. Anak-anak keluarga orang kaya tuh dibawanya nasi sekotak, lanjutnya 10.000 loh. Ketika ditanya pelajaran tak lagi iri, adanya tapi yang tanya psikopati. Oh takkan tua bu, jangan tak tahu yang ini tanya tu. Anak-anak yang apa tadinya barangku, dia ada yang kosong, jernihnya ke situ. Orang yang sering menanggungkan lapar, maka yang ada di hati tadi naik ke utaknya, sehingga jernih utaknya. Rasa lapar tadi diserangnya ke otak tadi, dibuangnya, dimatikannya sel-sel otak yang rusak, sehingga tidak ada oleh sel-sel yang rusak dalam kepala. Makanya orang yang sering berpuasa jarang yang pikun. Orang yang pikun kok dia jarang puasa. Makanya perbanyak puasa. Jangan puasa cuma di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan usahanya berpuasa. Apalagi awak lah dia teh sampai puluh, dia teh 50. Orang kalau dia teh sampai puluh 50 harus lebih banyak puasa daripada makan. Yang dia banyak lo makan, aku selera aku aja pun jangan dipaturi ya. Pikun akhirnya, sebab sel-sel rusak berkumpul di otak tadi, otak tidak jernih. Kalau otak tidak jernih, biasanya orang tu mudah emosi, orang pemangi itu otaknya tidak jernih. Kalau seandainya jernih, otaknya tidak pemangi, anang. Kemudian otak yang jernih, biasanya orang tersebut suka menghisap diri, suka menghitung-hitung diri, tidak menghitung-hitung orangnya, menghitung-hitung dirinya. Bila segiku mau timbang-timbang mana banyak kebaikan yang mau judusum, iku harus pikir tu diri wah. Allah tu dia lah dia tu yang belum masa sibuk, jangan menghitung-hitung orang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang-orang yang sibuk menghitung aibnya sendiri sehingga dia lupa menghitung aib orang lain. Sibuk menghitung aib orang lain. Siapa orang yang ada itu? Orang yang jernih.
akalnya yang jernih, otaknya yang sel-sel rusak tadi adalah diserbu deh rasa lapar tadi, tinggallah yang jernih-jernih di sekolah, sehingga tidak suka hitung-hitung orang lain. Kemudian orang yang jernih otaknya biasanya dia pemaaf, tidak pendendam. Barabana orang menyakiti awak, yakinlah itu takdir dari Allah, ujian awak bisa tidak awak sabar dari itu. Dan dibalik kejahatan dengan kejahatan, maafkan selama kepada dalam. Kemudian orang yang jernih otaknya karena sering lapar, biasanya batinnya kuat, tidak galau. Dalam hidupnya tidak cuk mengeluh, tidak cuk marah-marah. Apa saja tantangan hidupnya lewati. Aku dek gara-gara utak lai jernih. Coba kalau utak tak jernih, banyak masalah hidup. Maka babu kalau anak mangku, minat mangku, ikut mangku, banyak sih yang masalah. Padahal orang lo punya anak, punya menantu, tidak orang tipe dewa marah-marah. Yang suami mangku, sekalonya jadi keluar. Orang yang jernih otaknya, tidak ada dalam kamus hidupnya tuh mengeluh, marah-marah tuh tidak ada. Dalam satu kisah ada seorang raja meletakkan batu gadang di tengah labuan. Orang lewat di situ. Kece orang nan lewat deh. Sialan nak meletakkan batu gadang kepayah awak laluan. Sehingga main dahnya. Kebanyakan orang main dah. Ada seorang pemuda batu gadang ambil jalan, ditundonya batu gadang tadi. Ditundonya sepuai tanaganya. Kece. Nabi tenaga Allah sedih. Pokoknya lah ada jalan seketik. Dicaliaknya di bawah batu yang ditunduhnya tadi. Aduh rupiah meh. Wah, aduh rupiah meh. Kirain di bawah batu rumah kecilnya. Yang rupiah meh dan bayinya lah. Dah lama sudah tu tibalah anak SD. Dicaliaknya. Wah, batu gadang siapa malah tak batu gadang. Ditunduhnya lah. Padahal raja minti-inti dari Jawa. Raja yang meletakkan batu ameh itu. Diungkit-ungkit cerita. Siapa lah rupiah meh dan SD tadi. Dah lama sudah turang lewat, adalah orang yang santiang loh. Apanya dia pikirnya, kalau pabian kok banyak orang yang ketamiknya lah tolong tunggunya sekabi ke abi-abi ke tapi jalan. Banyaklah rupiah mi sampai ini. Pelajarannya apa di situ? Semakin berani wak menghadapi tantangan hidup, semakin banyak keberuntungan akan wak pungut. Jangan takut dengan tantangan, jernihkan otak, jangan suka emosional, jalani dengan sabar, dengan ikhlas. Keuntungannya pasti ada di luar dugaan wak. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, marilah kita menjadi orang yang berpuasa. Puasa yang benar-benar puasa, supaya di akhir Ramadan kita nanti memperoleh gelar takwa, muttaqin, la'allakum tattaqun. Awak kalau batu-batu puasa maka dapat titel takwa. Kalau puasa icak-icak puasa, serupa anak-anak puasa, maka percuma saja tidak dapat gelar takwa. Padahal Allah lah mengicikkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Berpuasalah dengan benar. Tahan diri dari lapar dan haus. Tahan pula dari segala yang membatalkan, dari segala yang menjauhkan kita dari Allah. Baru kita mendapatkan titel tempat yang paling tinggi di sisi Allah, titel muttaqin. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, puasa yang benar akan menjadikan seseorang akhlaknya semakin baik, semakin baik. Wak bisa mengukur diri wak sendiri. Nanti di luar puasa, apakah wak lagi bertambah baik, tandanya puasa wak lagi benar. Kalau akhlak wak bentuk itu je, tandanya puasa wak belum benar. Puasa wak masih termasuk puasa anak-anak. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, lapar adalah sesuatu yang berguna. Allah suruh kita berlapar-lapar agar kita menjadi manusia yang berkualitas. Berkualitas di mata manusia, berkualitas pula di mata Allah. Mudah-mudahan kita terjauh dari kebanyakan manusia berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan haus. Apalah artinya? Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Salahnya nyangga dalam penyampaian, namun minta maaf dan segala-galanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.